달성화. 뭐 안 되겠습니까? 생활을 해보겠다는 거냐? 앞으로 독자 대신해가. Hai, kabar baru, kabarnya Pito. Alhamdulillah. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Gangnam Blues, dimana di film ini menceritakan tentang seorang gembel yang atas usaha kerasnya mampu menjadi bos gangster hingga menaklukkan serabi lempit wanita-wanita yang cantik. Waduh. Dan film ini juga diperankan oleh kakak kandung saya yang sekarang lagi dapat endorse Shopee, iklannya banyak banget di TV, yaitu Lee Min Ho. Nah jujur nih ya, awalnya saya agak skeptis sama film-film Korea. Paling juga endingnya gitu-gitu aja gitu, happy ending sih keseringan. Tapi setelah saya nonton film ini, luar biasa bung, keren parah. Pokoknya wajib lah kalian nonton. Oke, tanpa berlama-lama, bagi kalian yang suka channel ini jangan lupa subscribe agar tak ketinggalan video-video menarik lainnya dari RBB Channel, dan tonton video ini sampai habis. Oke, check this out. Film diawali dengan kedua orang pria yang sedang mulung di pinggiran kota. Ia bernama John Dae, sedangkan kakaknya bernama Yongki. Karena sama-sama dari panti asuhan, keduanya sangatlah akrab dan menganggap saudara satu sama lain. Mereka di sini tinggal di sebuah gubuk reot dan tidur berlandaskan tikar jerami, diselimuti sarung Pak Agus. Paginya ketika masih enak-enaknya kelonan, tiba-tiba sekelompok gangster menggusur gubuk itu. Merasa tak terima, kedua pria ini pun mencoba melawan para gangster, hingga akhirnya pertempuran pun tak bisa terhindarkan. Sedangkan di tempat lain terlihat para bos gangster sedang rapat bersama dua politisi. Tiga bos gangster ini bernama Yang So, Nam, dan Jang. Sedangkan kedua politisi ini bernama Su dan Pra. Kalau disatuin jadi Supra. Kedua politisi ini meminta para gangster untuk membuat keributan pada saat rapat pemilihan presiden berlangsung. Sebagaimana imbalan, para gangster dijanjikan diberikan izin untuk membuka usaha di Seoul. Gak lama kemudian, anak buah Nam yang bernama Kang datang dan berbicara empat mata dengan bosnya itu. Kang menyarankan Nam untuk tidak terlibat di dunia politik, tapi Nam yang haus kekuasaan mengabaikannya. Sebaliknya ia malah meminta Kang untuk mencari anggota baru sebanyak-banyaknya. Sementara itu John Dae dan Yongki akhirnya dihajar hingga babak belur. Di saat yang sama pimpinan Kang datang dan semua gangster pun menunduk kepadanya. Ketika ia melihat John Dae dan Yongki, Kang mengajaknya ikut serta dalam rencana mengacaukan rapat umum tersebut. Dan akhirnya hari yang ditunggu pun tiba. Setibanya mereka di tempat rapat, mereka langsung mengobrak-abrik ruangan secara brutal. Tapi di sini Yongki absen dulu karena mau ke toilet, dan yang menyelesaikan tugasnya adalah John Dae. 의원님들 나오세요. Tak lama kemudian terdengar sirine mobil polisi. Mereka pun segera menghentikan penyerangan dan kabur mencret-mencret. Karena Yongki belum kembali, John Dae pun mencarinya ke toilet, tapi John Dae nggak menemukan dia di sana. Sejak saat itu John Dae nggak melihat Yongki lagi dan merasa sangat kehilangan, sehingga memberanikan diri untuk bergabung dengan kelompok gangster Kang yang bernama Klan Uchiha. Kang yang merasa iba kemudian mengajaknya pulang ke rumah dan berkenalan dengan putri Kang yang bernama Yunhee. Malamnya ketika Jong Dae hendak tidur, ia mendengar teriakan Kang yang diserang seseorang. Untungnya sebelum nyawa pria itu melayang, John Dae berhasil menolongnya. Esoknya terdengar kabar kalau bos Nam telah dibunuh secara misterius. Sedangkan Kang, satu-satunya pemimpin yang tersisa, ia merasa situasi mereka sudah tidak aman hingga memutuskan untuk membubarkan klan Uchiha demi keselamatan para anggotanya masing-masing. 라고
여기 있어봐야 밥술. 3 tahun kemudian terlihat Yongki yang ternyata masih hidup dan kini telah bergabung di kelompok gangster Yang So. Yongki di sini mendapat tugas yang begitu penting, yaitu untuk mengatur keuangan hotel. Sedangkan di sisi lain, Jongdae secara diam-diam bergabung dengan sekelompok gangster dan mengelola sebuah klub malam yang sepi pengunjung. Pada suatu hari ia dimintai tolong pada seorang pria untuk mengambil sertifikat tanah yang diberikan istrinya pada seorang gigolo. Akhirnya Jongdae pun menggerebek pria gigolo itu yang sedang asik-asiknya bercocok tanam. 전현한테 받았잖아 이 개새끼야 어딨냐고. 그죠? 어떻게 할까 이 개새끼를. 눈에는 눈, 조새는 조. 딱딱 무서웠어요. 팔았어요. Setelah diancam akan dikebiri, akhirnya pria itu mengaku kalau ia sudah menjual sertifikat itu pada Madam Min, seorang wanita cantik yang memiliki usaha properti yang begitu banyak. Di sisi lain, Jongdae di sini masih tinggal di rumah dengan bos Kang dan anaknya Yonghae. Suatu malam, Kang didatangi oleh penagih utang yang mengancam akan membakar rumahnya jika hutang-hutang tak dilunasi. Di suatu hotel, terlihat Yongki yang kembali dipercaya untuk mengelola keuangan hotel lain. Tetapi, walau sudah diberi kekayaan, Yongki di sini belum puas dan secara diam-diam menyantap serabi lempit milik wanita simpanan bosnya yang bernama Mira. Sumpah jir bulet bener, kalian tonton aja film aslinya biar gak penasaran sama buahnya, oke? Sementara itu, Jongdae yang mengetahui hutang Kang pun mencoba meminjam uang kepada Madam Min. Wanita cantik paruh baya ini setuju dengan syarat Jongdae harus membantunya untuk mengambil alih beberapa tanah milik petani di daerah Gangnam. Dengan bermodalkan mulut manis, Jongdae dan Madam Min berhasil mendapatkan tanah dengan harga yang sangat murah. Kemudian mereka menjualnya dengan harga yang jauh lebih tinggi. 급전이 필요하신가 봐요. 며칠 전엔 이런 땅 사가지고 이문이 남습니까? 하긴 나름이지. 일단 헐값으로 산 땅을. 그래서 땅값을 계속 바람 한 번 크게 잡아주는 거야. Selain memberi komisi kepada Jongdae, Madam Min juga menawarinya serabi lempit, sebuah pekerjaan maksudnya, untuk merampas tanah yang dikuasai klan Jang. 특이한 일이야. 자기가 좀 해줘. Di lain tempat, Yongki yang sedang makan didatangi oleh anak buah Jang. Mereka menuduh Yongki telah membunuh pemilik hotel tempatnya bekerja. Sementara itu, Jongdae yang baru saja pulang dikagetkan dengan sekelompok rentenir yang membakar barang-barang milik Kang. Jongdae yang emosi langsung menghajar rentenir itu hingga melemparkan uang kepadanya. 조만간 돈 다 갚을 거니까 더만 짓 했다가. Lalu Jongdae mengaku pada Kang bahwa ia telah kembali ke dunia gangster. Ia juga mengajak Kang untuk kembali, tapi Kang terlihat ragu-ragu dan sedikit marah. Suatu malam ketika Jongdae mencuri sertifikat tanah yang dikuasai Jang, ia tak sengaja melihat Yongki yang disiksa anak buah Jang, dan salah satu penyiksanya adalah anak buahnya yang dulu menyerang Kang hingga kakinya lumpuh sekaligus membunuh pimpinan Nam. Saat mereka akan mengubur Yongki hidup-hidup, Jongdae datang dan langsung menolongnya. 괜찮아? Kemudian setelah berhasil menyelamatkan Yongki, mereka berdua segera melepas rindu. Yongki juga bercerita pada saat itu ia salah masuk bos. Itulah alasan mengapa ia bisa bergabung dengan gangster Yang So. 그럼 나중에라도 내려왔어야지. 넉마주의로 인생 종. 이제 만났으니까 같이 있어야지. 알았어. 나중에 갈게. Usai menyelesaikan tugasnya, Jongdae meminta sebuah tanah yang dimiliki Madam Min. Jongdae juga meminta dipertemukan oleh pejabat yang berwenang di
sekitaran itu. Madam Min pun berniat mempertemukannya pada Su. Dan Jongdae menghadiahkan kecupan lembut di bibir Madam Min, yang Madam Min merespon dengan senyum-senyum tipis. Di sisi lain, hubungan Yongki dan Mira diketahui oleh anak buah Yang So yang bernama Yongpo. Akhirnya Yongki pun membunuhnya. Lalu Yongki menelepon Jongdae untuk memintanya membantu membereskan mayat Yongpo. 이제 어떡할 거야? Jongdae lalu memintanya untuk bergabung dengan Su supaya mereka lebih aman. Jongdae dan Yongki pun berencana untuk menghabisi Jang dan para anak buahnya karena mereka sudah bergabung dengan musuh Su, yaitu Park. Dan rencana itu berhasil. Jongdae dan Yongki berhasil membantai orang-orang itu. Setelahnya, Jongdae mengatakan keberhasilannya membantai Jang kepada Su. Mendengar hal itu, Su pun mengizinkannya untuk bergabung di grupnya Su. Sesampainya di rumah, Jongdae malah ditampar oleh Kang. Rupanya Kang merasa kecewa dengan tindakan Jongdae yang bertindak gegabah. Meskipun begitu, atas prestasi brutalnya, kini Jongdae sudah ditunjuk oleh Su untuk menggantikan posisi Jang. Sementara itu, Jongdae kini telah berbeda jalur dengan Yongki. Jongdae ingin menguasai tanah di Gangnam, sementara Yongki ingin berbisnis lain. Di sisi lain, Yongki yang telah dibutakan uang dan memiliki rencana jahat untuk memanfaatkan Jongdae agar melawan Yang So, supaya Yongki bisa menguasai bisnis milik Yang So. 이게 만들어야지. 걔는 지금 땅에 정신 언젠가 달려들지 않겠냐. Ketika Jongdae memulai ambisinya untuk mengumpulkan sertifikat tanah di Gangnam, Jongdae tiba-tiba ditangkap Yang So yang ternyata juga menginginkan sertifikat itu. Di lain sisi, Kang yang mendengar penangkapan Jongdae dari Yongki pun berencana menyelamatkan Jongdae. Esoknya, hari penyerangan pun dimulai. Mereka saling adu bacok hingga berhasil menyelamatkan Jongdae. 땅 문서는 갖고 왔죠? 하고 이 새끼야 이 새끼야. 야, 이 개새끼들아! 중대야! 가겠어 잡아! Sejak saat itu pun Kang kembali ke dunia gangster. Sayangnya, gak lama kemudian Kang dan Su beserta anak buahnya ditangkap oleh polisi karena ulah Yang So. Setelah Su dibebaskan, Jongdae memohon untuk membebaskan Kang dan teman-temannya. Su pun setuju karena selama ini Jongdae sudah bekerja dengan begitu baik. Setelah dibebaskan, akhirnya mereka semua pun berkumpul di meja karaoke. Tapi saat mereka sedang berkumpul, terjadi suatu ketegangan dan Kang pun akhirnya memilih untuk membubarkan klan Uchihanya itu. 보이십니다. 우리 뺑이 칠 때 거긴 내신 들어가도 모른 척 하셨겠지. 아닙니까? 마음을 안 보여주는데. 야, 이런 얘들, 지금부터 내 말. 정색이 강길수 식구인데 이름만 내걸고 오늘부로 강길수 식구는. Suatu hari, mayat Yongpo ditemukan. Yang So pun langsung menuduh Yongki yang membunuhnya. Tapi Yongki malah mengatakan Jongdae lah yang membunuhnya. Yang So pun lalu menyuruhnya untuk menghabisi Jongdae yang diawali dengan membunuh Kang. 기대게. Hingga akhirnya di hari pemakaman Kang, anak buah Yongse pun menyerang Jongdae dan rekan-rekannya.
kelompok Yangso amatiran akhirnya pun mereka tumbang dan kalah melawan kelompok Jongdae. Setelahnya Jongdae menemui Su untuk meminta tanah di Gangnam. Su pun menyetujuinya, tapi dengan syarat Jongdae harus menghabisi Yangso beserta anak buahnya. 야, 백용기. 뒷정리만 잘해주면 내 땅 개발 거는 다 니. Saat melakukan misinya, Jongdae malah mendapatkan informasi kalau yang membunuh Kang adalah Yongki, kakaknya sendiri. Sementara itu, sepeninggalan Yangso yang telah kabur, kini kedudukan Yangso telah digantikan oleh Yongki. Yongki bahkan sudah menikahi serabi lempit Mira. Setelah mengetahui fakta tentang Yongki, Jongdae pun berniat untuk menghabisi Yongki. Tapi ia mengurungkan niatnya dan menyuruh Yongki pergi dari hadapannya. 그 새끼 안 봤으면 내가 죽었어. 뭐를 끌어들이지만 않았어도 일이 이렇게 좆같이 틀어지진 않. 내가 잘못했다. 내가 세상 우리 둘밖에 더 있냐? 멀리 가라. Dan saat perjalanan pulang, Jongdae tiba-tiba ditembak oleh anggotanya sendiri yang berkhianat. Sedangkan Yongki harus tewas karena ditembak seseorang misterius saat berada di dalam mobil. 김종대 씨? Ternyata pelaku yang melakukannya adalah anak buah suruhan Su. Ternyata Su melakukannya hanya karena dia tak ingin memiliki saingan dalam menguasai tanah di Gangnam. Beberapa tahun kemudian, Gangnam telah menjadi kota besar yang begitu maju. Di sana terlihat Su yang sedang berkampanye untuk menjadi bupati di Gangnam. Dan film pun tamat. Wadaw, amat begitu mengencerotkan ya saudara-saudara. Satu pesan yang bisa saya ambil dari film ini yaitu bahwa nggak ada kesetiaan di dunia gangster itu. Gangster itu digunakan ketika mereka dibutuhkan, ketika nggak dibutuhkan dibuang aja gitu. Lain kalau serabi lempit, selalu dibutuhkan setiap waktu dan dimanapun kondisinya. Anjay. Oke lah, kalau kalian suka tekan tombol like, kalau nggak suka tekan dislike, subscribe terus, dukung terus channel ini agar videonya nggak dihapus YouTube. Doa saya buat kalian, semoga kalian sehat selalu biar bisa nonton video di channel ini. Terima kasih dan salam barbar.